hidupku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku
ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, nyatakan jalanku, nyatakan jalanku. Berikut adalah panduan penyediaan perjamuan suci atas talian. Menyediakan meja perjamuan. Gunakan kain putih atau kertas tisu sebagai alas meja. Kemudian, siapkan bahan-bahan perjamuan. Anda boleh menggunakan roti biasa ataupun biskut. Sediakan juga wine atau jus buah seperti anggur, ribena, atau minuman perisa ros. Kemudian letakkan atas meja perjamuan dan tutup dengan kain putih. Setelah selesai doa pengudusan oleh padri melalui ibadah atas talian, ketua keluarga atau seorang yang matang rohani dengan tangan yang sudah dibersihkan bolehlah memberikan roti dan wine kepada anggota keluarga. Ketua keluarga boleh mengucapkan sebuah doa kesyukuran. Akhiri dengan doa Tuhan, mengikuti atur cara kebaktian atas talian.
Shalom jemaat Tuhan, kita sekali lagi bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai kesempatan untuk berbakti pada hari ini. Kita tidak lagi berkumpul secara fisikal di gereja, tetapi kita berkumpul di rumah masing-masing. Dan saya percaya Tuhan juga hadir di rumah Anda masing-masing. Jadi dengan tidak membuang waktu, marilah kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih karena Engkau Allah kami yang baik. Tidak pernah meninggalkan kami walau sesaat pun. Sehingga hari ini Tuhan, kami mempunyai kesempatan lagi untuk berbakti di tempat ini, di rumah kami, bersama keluarga kami di tempat ini. Kami berdoa biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, berbicara kepada kami, dan biarlah kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu Roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama kita katakan, ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama, kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di sorga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, Tuhan Allah, domba Allah, yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi. Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan kita. Karena Dia yang hebat, Dia yang berkuasa, Dia penuh kemuliaan. Kami puji Kau, kami sembah-Mu Bapa. Hadirat-Mu, kuasa-Mu di tempat ini melawat umat-Mu. Oh haleluya, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan berkeagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak
ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Engkau Yesus Tuhan yang memerintah selama-lamanya. Kau terbesar dan mulia. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Surga bumi meninggikan-Mu Tuhan, keagungan-Mu memenuhi kami. Haleluya. Segenap hati kami, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Segenap makhluk memuji nama-Mu, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita
Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua Haleluya. Oh, Kau terbesar dan mulia, kami agungkan Engkau Tuhan. Karena kemuliaan-Mu dan keagungan-Mu ya Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kami datang menyembah-Mu. Karena Kau tak ternilai, Kau permata hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku.
Doa hari ini mari bersama kita katakan, Bapa yang kekal, anakmu Yesus Kristus telah naik ke takhta syurga supaya memerintah di atas segala sesuatu sebagai Tuhan. Peliharalah gereja dalam kesatuan roh dan ikatan damai sejahteranya, dan taklukkan seluruh ciptaan untuk menyembah di hadapan kakinya, yang hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus satu Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan pertama diambil daripada Perjanjian Lama, Ulangan pasal 34 ayat 1 hingga 12. Kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu. Daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis berkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 22 ayat 34 hingga 46. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Inilah Injil Kristus. Mari kita bertenang dan kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih sekali lagi untuk minggu ini karena kami masih dapat beribadah bersama-sama atas talian dimanapun kami berada di rumah-rumah jemaat. Dan sekarang kami serahkan masa tempat ini ke dalam tangan Tuhan, penyampaian firman Tuhan. Engkau berkati, semoga menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara dan saudara sekalian. Minggu ini saya mau membawa atau menyampaikan satu khotbah dengan tema Yesus terlebih besar. Selaras dengan bacaan Injil minggu ini yang telah pun dibacakan kepada kita sebentar tadi. Petikan ini menunjukkan kepada kita kuasa, penguasaan, dan kedudukan Yesus atas dua perkara yang sangat penting di dalam pemikiran dan kehidupan beragama orang-orang Yahudi. Apakah dua perkara itu? Dua perkara ini adalah yang pertama, ketaatan dan keutamaan kepada hukum Taurat. Dan yang kedua itu adalah hubungan Mesias, Yesus dengan Raja Daud. Mari kita lihat dua perkara ini dengan lebih dekat. Yang pertama, Yesus melebihi peraturan. Dalam ayat yang ke-34 dikatakan begini. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam atau terdiam, kaku, maka berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, saudara, orang Yahudi, mereka ini dikatakan mempunyai lebih dari 613 hukum atau perintah untuk ditaati. Persoalannya sekarang ini adalah yang mana satukah yang paling utama? Orang Farisi itu yang bertanya kepada Yesus itu sebenarnya adalah tokoh agama. Dan sepatutnya mereka tahu apa hukum yang terutama. Nah, bagi kita juga kadang-kadang kita juga berada dalam keadaan seperti itu. Kehidupan kita di mana kita berhadapan dengan dilema khususnya dalam hal memilih keutamaan. Sehingga kita secara pribadi kadang-kadang keliru mana satukah yang harus diutamakan. Mari kita berdoa saudara. Mari kita minta Roh Kudus mencerahkan pikiran kita. Supaya dalam kehidupan kita tahu apa itu yang penting dan apa itu yang utama. Agar kita dapat menyusun keutamaan hidup kita. Tetapi kembali kepada pembacaan ini saudara. Orang Farisi ini sebenarnya bukannya berniat jujur dalam soalan mereka. Mereka ini sebenarnya berkomplot mencobai Yesus. Dan jika Yesus gagal menjawab dengan tepat dan benar, maka mereka ini akan menuntut markah kemenangan. Dan Yesus pula mereka akan rendahkan dan permalukan. Namun disinilah saudara, Yesus yang mengetahui rancangan mereka. Lalu dia menjawab lebih dalam, lebih tepat, lebih sempurna dari yang pernah mereka pikirkan atau ketahui. Hukum yang terutama kata Tuhan Yesus adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Ini terdapat di dalam ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jawaban ini menunjukkan bahwa Yesus bukan saja mengerti, tetapi dia menguasai seluruh maksud hukum Taurat orang Yahudi. Sehingga dia dapat menyimpulkan sedemikian rupa. Jawaban itu begitu mendalam dan benar, sehingga dikatakan di sana, saudara, orang-orang Farisi itu dikatakan tidak lagi menanyakan soalan lain. Itu ayat yang ke-46 yang mengatakan demikian. Yesus jauh melebihi, jauh mengatasi tahap keutamaan peraturan semata-mata. Jawaban Yesus ini mestilah penting, karena dalam ayat 40 Yesus sendiri yang mengatakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Wah, dia menjawab soalan orang Farisi itu. Dan khusus juga saudara bagi kita pada hari ini, hukum ini amat penting. Apa artinya bagi kita? Mari kita perhatikan maksud hukum ini. Yang pertama itu adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Perkara ini sebenarnya dipetik daripada Ulangan, kitab Ulangan pasal yang ke-6 dan ayatnya yang ke-5. Dan seterusnya itu dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat 12 dilanjutkan hal ini dan disebut lagi. Firman Tuhan di sana berkata, maka sekarang hai orang-orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Allah Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itu dia ayatnya itu. Nah, walaupun perkara ini tidak tersenarai dengan secara khasnya dalam senarai hukum 10, namun Yesus menyimpulkannya sebagai hukum yang terutama. Ini bermakna Yesus mengerti dan menguasai roh dan semangat ataupun keseluruhan tujuan hukum Taurat mereka. Bagi Yesus, ketaatan pada hukum Taurat yang terutama bukanlah keutamaan peraturan semata-mata, bukanlah perundangan semata-mata, tetapi dia mau menggenapi seluruh maksud hukum Taurat itu. Bagi kita ini, itu artinya saudara, bila kita taat kepada Yesus, kita buat itu bukan karena syarat atau peraturan keagamaan semata-mata. Kita taat kepada Yesus karena kita percaya dan beriman kepada Yesus. Kedua, bila kita beribadah di dalam gereja, itu bukan karena peraturan gereja semata-mata, tetapi karena kita mencintai Yesus, karena kita mencintai sesama manusia. Walaupun sekarang ini kita tidak lagi beribadah di dalam gereja oleh karena meningkatnya jangkitan wabak COVID-19 ini, tetapi kita masih lagi beribadah atas talian seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kenapa? Ini karena cinta dan iman kita kepada Yesus, bukan karena peraturan. Nah, itulah yang pertama, mengasihi Tuhan Allah
kita dengan segenap hati kita, dan dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita, dan juga dengan segenap kekuatan kita. Itu yang pertama, yang membuatkan Yesus lebih besar. Yang kedua, saudara, ini adalah mengasihi sesama. Yesus mengatakan, ini adalah sebahagian daripada ayat di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Imamat yang berbunyi seperti ini. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Dari sana datangnya ayat itu. Yesus mengatakan, hukum kedua ini pun sama juga dengan yang pertama tadi itu. Dan walaupun tidak tersenarai secara khas dalam senarai hukum 10, namun Yesus juga mengambilnya dan menyimpulkannya juga sebagai hukum yang terutama. Seperti yang saya katakan tadi, ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar mengerti dan menguasai keseluruhan maksud hukum Taurat mereka. Bagi Yesus, hukum bukan setakat peraturan semata-mata. Bagi Yesus, dia datang untuk menggenapkan seluruh maksud hukum Taurat itu diberikan. Saudara, menurut Yesus lagi, kalau kita baca di dalam satu peristiwa dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 28, Yesus mengatakan, kalau kita melakukan dua perkara itu, kita akan hidup, mendapat hidup yang kekal. Maksudnya, ayat 25 di tempat itu, dalam rujukan itu berbunyi seperti ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya. Apa dikatakannya? Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Ayat 27, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa jawaban Yesus? Ayat 28, kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Kita pikirkan kebenaran ini, saudara. Bila kita mengasihi Allah dan mengasihi manusia, kita akan hidup aman, damai, dan sejahtera. Kita hidup karena melakukan perintah Allah, bukan setakat mendengar sahaja, tetapi melakukannya juga. Dan saya pasti orang yang melakukan perintah ini pastilah juga orang yang sudah bertaubat dan telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamatnya. Marilah kita mengasihi Allah kita sepenuhnya dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mungkin rumit ya. Mungkin kita terbatas, lemah, tidak berdaya. Tetapi sekurang-kurangnya, saudara, kita boleh menggunakan minda pikiran kita, memori kita, ingatkan semua orang, contohnya yang
yang positif COVID-19 ini. Bawa mereka di dalam doa kita. Bukan berat itu. Ini sebagai contoh kita prihatin dan mengasihi sesama manusia. Dan saya pasti ada banyak lagi perkara lain. Ada banyak lagi cara lain yang Anda termampu melakukan. Yesus berkata dalam ayat 40 itu, dalam bacaan Injil ini. Yesus berkata, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu yang kedua dalam bahagian yang pertama ini. Mengasihi sesama manusia. Hukum yang terutama bagi Yesus bukan semata-mata mentaati hukum dan peraturan yang utama. Hukum yang terutama bagi Yesus adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Ini yang membuat Yesus terlebih besar. Jadi apakah keutamaan hidup kita? Pikir-pikirkan hal itu. Perkara kedua yang membuat Yesus terlebih besar, saudara, adalah yang ini, yang kedua ini. Bagian yang kedua ini. Yesus melebihi status dan kedudukan Raja Daud. Dalam ayat yang ke-41 dan ke-42 mengatakan, orang-orang Farisi itu masih ada di situ berhadapan dengan Yesus. Dan Yesus mengambil waktu peluang itu untuk bertanya kepada mereka tentang dirinya, bahwa dia adalah Mesias, melebihi Raja Daud. Ayat 41. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka. Katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Nah, sekarang ini Yesus pula yang menyoal mereka. Tadi mereka menyoal Yesus. Sekarang Yesus menyoal mereka. Siapakah dia sebenarnya? Ini karena saudara, selama ini orang-orang Farisi ini dan juga orang-orang Saduki itu, mereka ini terus-menerus mempertikaikan status kekuasaan Yesus dengan pelbagai soalan yang bermotifkan perangkap supaya Yesus menjawab dengan salah. Tapi di sini mereka sendiri mengakui bahwa Mesias itu anak Daud. Kenapa? Karena mereka memang diajar begitu dari dahulu. Itulah ajaran dari nenek moyang mereka, turun-temurun. Ayat 43 sampai 45. Katanya kepada mereka, jika demikian, kata Yesus kepada mereka, jika demikian, kalau kamu mengakui bahwa Mesias itu adalah anak Daud, jika demikian katanya, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Apa maksudnya ini ya? Nah, apa yang dikatakan di sini sebenarnya adalah Yesus ini berhujah dengan mengatakan bahwa Roh Kudus sendiri telah memimpin Raja Daud pada zaman yang lampau itu, sehingga Daud dapat memanggil Mesias itu tuannya.
Di sini sebenarnya Yesus apa yang dia mau buat? Dia mau mengatakan kepada mereka bahwa dia adalah Mesias yang sebenarnya itu. Yesus di sini memetik Mazmur 110 untuk menunjukkan bahwa kitab mereka itu sendiri menubuatkan tentang Yesus Kristus. Dari ayat ini saudara, nubuatan ini bermaksud mereka mengakui, firman itu mengakui, kitab itu mengakui bahwa Yesus itu Tuhan sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Tentang Yesus ini dikatakan juga di dalam petikan Alkitab yang lain. Dalam Filipi pasal 2 ayat 6 berkata seperti ini tentang Tuhan Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu tentang Yesus. Dalam kitab Injil Yohanes dikatakan bahwa pada mulanya itu adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia. Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kita atau Mesias kita. Yesus adalah Tuhan sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Saudara, ini adalah rahasia ilahi yang sangat dalam, yang tidak mungkin dapat dikupas sepenuhnya oleh mana-mana manusia, pintar sekalipun dia. Dan Alkitab memang memberikan panduan, dan Roh Kudus memang memberikan pencerahan. Puji Tuhan. Tetapi manusia tidak akan dapat merungkai sepenuhnya rahasia ini. Dan memang ada rahasia Allah yang hanya Allah yang mengetahuinya. Kita cumalah umat insan biasa. Kita berserah kepada keagungan dan kerahasiaannya Allah kita ini. Tetapi kita tidak putus asa, saudara. Sebab kita ada iman. Dan manusia bukan Tuhan. Manusia tidak boleh menjadi Tuhan. Tetapi di sebaliknya, firman itu, Allah itu menyatakan bahwa Yesus itu yang adalah Allah itu, dialah itu yang telah menjadi manusia. Yesus adalah Tuhan sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Dia telah turun ke dalam dunia kita manusia untuk menunjukkan dan memberikan jalan keselamatan kepada manusia yang percaya dan yang menerima Dia. Firman Tuhan mengatakan begini, jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan Yesus dari kematian, maka engkau akan diselamatkan. Itu dari firman Tuhan. Jika engkau mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan dan percaya di hatimu Allah membangkitkan Yesus dari kematian, maka engkau akan diselamatkan. Dan bukan engkau seorang saja, bahkan seluruh isi keluargamu. Dalam firman Tuhan dikatakan begitu. Siapa yang berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Saya memuji Tuhan, saudara. Kita memuji Tuhan karena Anda semua jemaat Tuhan sudah melakukannya. Segala kuasa dan hormat dan kemuliaan kepada Allah kita. Tetapi yang belum melakukannya, peluang masih ada. Bahkan sekarang pun di dalam hatimu engkau boleh mengatakannya demikian. Dan kalau kamu sudah melakukannya, mengucap syukur kepada Tuhan dan hubungi kami
menyatakan kamu sudah melakukannya. Nah, saudara dan saudara sekalian, inilah khotbah kita, firman Tuhan untuk hari ini. Yesus terlebih besar, lebih besar dari segala peraturan dan hukum dunia, hukum agama sekalipun, lebih besar daripada Raja Daud. Dan pada hari ini, ketika kamu mendengar firman Tuhan ini, tanyalah, di manakah kedudukanmu sebagai seorang yang mengenal Yesus? Adakah kamu taat kepada peraturan atau kamu taat mengatasi peraturan? Di manakah Tuhan dalam hidupmu? Adakah Dia memerintah hidup kita atau kita yang memerintah Dia? Semoga Tuhan memberkati kita dengan firman ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau memberi pencerahan, pengertian kepada kami. Iman kami dikuatkan karena kebenaran bahwa Engkau, Yesus, Tuhan dan penyelamat kami, terlebih besar dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengaku iman naisin bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, Dia turun dari syurga. Dan oleh kuasa Roh Kudus, Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu Dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Sehubungan dengan nasihat daripada Archbishop Datuk Melte Cikitais, berikutan peningkatan kes COVID-19 di Sabah, kebaktian fizikal di gereja dalam paroki Senluk dihentikan sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Walau bagaimanapun, jemaat digalakkan untuk mengikuti kebaktian mingguan atas talian yang disiarkan melalui media sosial. Dan Anda juga boleh memberikan persembahan dan persepuluhan Anda melalui cara berikut. Transaksi melalui bank kepada Senluk Mission Telupit di nombor akaun 1013 2001 0003 558. Sila WhatsApp Bank Inslip serta nyatakan nama dan tujuan persembahan Anda kepada Cik Olivia F di talian 01 11 606 9540, atau serahkan persembahan Anda kepada staf seperti berikut: Saudara Danilo, Saudara Ivan, Penginjil Nusli, Saudara Timotius, Saudara Reli, dan Saudara Loris. Sila amalkan SOP yang telah digariskan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia dan bertekunlah di dalam doa. Semoga belas kasihan Allah
akan memulihkan dan menghentikan wabak ini. Sekian sahaja pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil daripada Lukas pasal 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Marilah kita menyatakan kasih kepada Allah melalui kesaksian hidup kita dengan menghormati dan memuliakan Tuhan serta mengasihi sesama kita. Catatkan ayat hafalan ini di dalam buku atau kertas kerja adik-adik. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita, kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. Tiga oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya, Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Bersama kita katakan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Mari kita semua tenang dan kita berdoa. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di sorga. Sebab dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang minta dengan rendah hati,
ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada waktu malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu, buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darahku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu, bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya, sebagai peringatan akan aku." Bersama kita katakan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Karunia Allah adalah untuk jemaat Allah, dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati, terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Mari bersama kita katakan, kami tidak datang ke meja-Mu, oh Tuhan, yang berbelas kasihan berdasarkan kepada kebenaran kami sendiri, tetapi berdasarkan belas kasihan-Mu yang sangat besar. Kami pun tidak layak memungut sisa-sisa di bawah meja-Mu, tetapi Engkau Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan. Oleh itu kurniakanlah Tuhan yang murah hati, agar dengan memakan tubuh-Mu, Yesus Kristus, dan meminum darah-Nya, tubuh kami yang berdosa dikuduskan oleh tubuh-Nya, dan jiwa kami dibersihkan melalui darah-Nya yang sangat berharga, agar kami selama-lamanya tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam kami. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bersama kita katakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus, penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuslah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan Anak-Nya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Haleluya, mari kita naikkan syukur kepada Tuhan, karena Dia Allah kita setia dan benar. Haleluya, kami memuji-Mu. Kami mau bersuka karena-Mu, Yesus. Mari kita katakan bersama. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan-Mu. Oh, haleluya. Yesus, Yesus, tiada seperti-Mu. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkan